Shalom Bapak Ibu, selamat pagi saya ucapkan bagi kita semua. Saya berharap Bapak Ibu dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat dan bersemangat. Dan jika Bapak Ibu saat ini mengalami kelemahan, mengalami pergumulan, dan percayalah bahwa tangan Tuhan terulur bagi Bapak Ibu. Percayakan semua pergumulan dan tantangan hidup yang sedang Bapak Ibu lalui, sedang Bapak Ibu hadapi, ke tangan Tuhan yang berkuasa menaklukkan segala sesuatu itu, supaya ketika Bapak Ibu berjalan, Tuhan itu beserta. Pada pagi hari ini, saya mau menyeringkan satu kebenaran firman Tuhan bagi kita, supaya kita lebih memahami apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Renungan kita pada pagi hari ini terambil di dalam Kejadian 2, ayatnya yang kedua. Saya akan membacakan bagi kita. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Tuhan telah bekerja dari hari pertama, hari kedua, sampai hari keenam. Dia mengerjakan sesuatu itu dengan firman-Nya, dengan tangannya. Dan ketika sampai pada hari keenam, setelah akhir penciptaannya, yaitu manusia, dia mengatakan bahwa segala sesuatu yang diciptakannya itu sungguh amat baik. Namun kita melihat di hari yang ketujuh, bagaimana Allah itu berhenti dari pekerjaannya, bahkan dikatakan di sana istirahat. Mungkin muncul pertanyaan bagi kita, apakah Tuhan bisa beristirahat? Yang dimaksudkan beristirahat di sini tidak seperti yang kita bayangkan. Istirahat yang dimaksudkan di sini lebih kepada bagaimana Allah menguduskan pekerjaannya itu yang sudah dikerjakannya dari hari pertama sampai hari keenam. Ketika kita berbicara tentang hari ketujuh, hari perhentian, hari pengudusan atau hari yang kudus itu, maka kita akan menemukan sebuah tema, yaitu hari yang berharga. Jadi tema yang saya mau sharingkan bagi Bapak Ibu saat ini adalah hari yang berharga. Apa itu hari yang berharga? Hari yang berharga adalah hari yang diisi dengan 3 pokok. Pertama, yaitu hari yang bisa kita gunakan untuk mengucap syukur. Jadi hari yang berharga itu ditandai dengan ucapan syukur. Ketika Tuhan berkata di dalam 1 Tesalonika pasal 5, ucap syukurlah dalam segala sesuatu, karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukur dalam segala sesuatu. Artinya apa? Bahwa ucapan syukur yang keluar dari hati kita dan dikumandangkan oleh mulut kita dalam berupa kata-kata, biarlah itu tidak dipengaruhi oleh sikon kita saat ini. Ucapan syukur itu bisa saja dengan mudah kita ucapkan di saat kita bahagia, di saat kita senang, di saat kita diberkati, di saat hidup kita aman-aman saja. Tetapi apakah kita sanggup mengucap syukur di saat beban hidup itu bertubi-tubi menimpa pundak kita? Bahkan bergerak pun kita akan mengalami kesulitan karena seluruh sendi-sendi kita dipenuhi dengan masalah-masalah di dalam kehidupan ini. Jadi hari yang berharga adalah hari yang ditandai dengan ucapan syukur. Ucapan syukur adalah kita berterima kasih dalam segala situasi yang telah Tuhan izinkan untuk kita lalui. Karena melalui situasi itu, Tuhan memproses kehidupan kita. Jadi apapun keadaan Bapak Ibu saat ini, yakin dan percayalah bahwa Tuhan mengizinkannya dan Tuhan menginginkan Bapak Ibu berproses dalam kondisi tersebut, sehingga Bapak Ibu tahu apa rencana Tuhan yang indah, yang baik ke depannya bagi kehidupan Bapak Ibu secara pribadi maupun bagi kehidupan keluarga. Yang kedua, hari yang berharga itu ditandai
dengan evaluasi. Ketika Tuhan menciptakan dari hari pertama sampai ke-6, di hari yang ke-7 dia berhenti. Dan sebelum dia berhenti, dia melihat apa yang sudah dikerjakannya itu, dan dia mengatakan, sungguh amat baik. Sungguh amat baik di sini adalah penilaian yang diberikan Tuhan terhadap apa yang sudah dia kerjakan. Evaluasi di dalam kehidupan kita juga sangat perlu, Bapak Ibu. Ketika kita sudah bekerja, ketika kita sudah melakukan segala sesuatu, kita perlu mengevaluasi supaya apa yang kita lakukan itu kita mengetahui apakah ini sudah benar, apakah ini sudah bermanfaat bagi diri saya dan bagi orang lain, apakah yang sudah saya lakukan ini sudah maksimal atau tidak, apa kekurangannya, apa yang perlu saya tambah, apa yang perlu saya tingkatkan lagi. Itulah pentingnya evaluasi. Bagaimana kita menajamkan apa yang ada di dalam diri kita supaya lebih baik. Evaluasi di dalam kehidupan ini sangat perlu, Bapak Ibu, karena setiap hari kita harus memperbaharui hati, pikiran, perbuatan kita sehingga kita semakin serupa dengan Kristus. Jadi saat ini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu bangun, evaluasi apa yang sudah Bapak Ibu kerjakan hari ini di malam hari. Apakah yang Bapak Ibu kerjakan selama satu hari ini sudah memberikan manfaat, sudah berguna enggak? Apakah Bapak Ibu sudah mengerjakan pekerjaan yang sedang Bapak Ibu selesaikan saat ini dengan baik atau tidak? Itu akan terlihat di saat Bapak Ibu melakukan evaluasi. Tanpa evaluasi kita tidak mengetahui apakah pekerjaan yang kita lakukan berhasil atau tidak. Dan yang ketiga, hari yang berharga adalah hari yang kita khususkan untuk beribadah kepada Tuhan. Hari pengudusan, hari peristirahatan ini berbicara bagaimana Allah memberkati apa yang sudah Dia ciptakan. Begitu juga kita, Bapak Ibu, apa yang sudah kita kerjakan dari hari pertama sampai hari ke-6, dari hari Senin sampai hari Sabtu. Mari kita bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan telah memberikan kepada kita kesehatan, Tuhan memberikan kekuatan kepada kita, Tuhan memberikan damai sejahtera bagi kita, sehingga kita dimampukan untuk menyelesaikan yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita, baik di sekolah, di keluarga, di kantor, dan di mana saja. Yang terpenting di sini Bapak Ibu, bagaimana cara kita melihat hari-hari itu, hari-hari yang dikerjakan Tuhan sungguh amat baik di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan Yesus berkata, Dia akan selalu sama, baik kemarin, hari ini, maupun selama-lamanya. Untuk itu, perlu bagi kita untuk mengevaluasi kehidupan kita, apa yang sudah kita kerjakan, apakah sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Perlu kita juga mengkhususkan diri untuk beribadah kepada Tuhan, bersekutu dengannya, menyempatkan waktu untuk beribadah bersama-sama dengan orang seiman. Memang ibadah itu berbicara tentang hubungan kita kepada Allah. Tetapi di dalam persekutuan orang beriman, kita akan dikuatkan oleh kesaksian orang lain. Kita akan dikuatkan dengan cerita orang lain bersama dengan Tuhan. Dengan komunitas, kita belajar bagaimana Allah berbicara melalui para hamba-hambanya, melalui para pendeta, melalui para penginjil, melalui para pewarta kebenaran firman Tuhan. Dan melalui hari kita belajar bagaimana kita mengucap syukur bahwa hari-hari yang telah Tuhan izinkan untuk kita lalui adalah hari-hari yang sangat istimewa, yang sangat berharga, yang sangat indah, dan itu harus kita manfaatkan untuk kepujian dan kemuliaan namanya. Kiranya renungan saya yang singkat ini dapat memberkati Bapak Ibu semuanya. Sebelum saya mengakhiri video ini, saya akan membawa kita dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, kami sangat bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang telah boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Kiranya berkat firman-Mu ini dapat menjadi kekuatan bagi hidup kami, dapat menjadi tuntunan bagi hidup kami, supaya kami berjalan sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Berkati setiap pendengar renungan pada pagi hari ini, kiranya berkat daripada Engkau melimpah atas kehidupan mereka di dalam
keluarga, pekerjaan, di tengah-tengah masyarakat, dan terlebih keberadaan mereka di tengah-tengah gereja. Biarlah mereka menjadi berkat dimanapun dan kapanpun mereka berada. Terima kasih Bapa, Hamba-Mu menyerahkan seluruh pendengar pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.